Selamat Selamat malam. malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Saya punya buah jeruk dan buah apel. Jika saya bertanya kepada Ibu Bapak, saudara-saudari, apakah buah jeruk saya ini manis atau asam? Apakah Ibu Bapak, saudara-saudari bisa menebak? Dombi bisa menebak? Sepertinya buahnya manis. Dombi tahu dari mana bahwa ini manis? Karena mengkilat. Ya, tapi apakah itu menjamin bahwa buah jeruk saya ini manis? Tentu tidak. Kita mesti membuka buah jeruk ini dan merasakannya untuk kemudian tahu bahwa rasanya manis atau asam. Begitu juga dengan apel. Apel ini terlihat baik di luarnya. Tapi apakah dalamnya baik? Semoga, tapi nggak jamin sih. Ya, tidak ada yang bisa menjamin kecuali kita mengupasnya dan kemudian membelahnya. Sehingga kita tahu apakah ini apel yang baik atau yang buruk. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan iman kita, maka kita juga bagaikan apel serta jeruk yang terlihat baik di hadapan orang lain, tetapi juga mestinya kita menjadi buah jeruk dan apel yang manis dalam hati atau pikiran kita, di dalam kualitas diri atau karakter yang kita miliki. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita terkadang menjadi orang-orang yang terjebak untuk menampilkan apa yang baik di hadapan orang-orang lain. Bersikap ramah, menolong, melakukan banyak hal yang membuat orang terkesima kepada kita. Namun tentu yang menjadi penting adalah bukan hanya sekedar baik dari apa yang terlihat di luar. Namun yang menjadi penting di dalam kehidupan kita, dalam iman kita adalah iman yang baik, yang berasal dari dalam diri kita. Dalam arti bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang Kristen, maka tentu menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk menjadi orang Kristen yang baik di hadapan orang-orang lain, menjadi kesaksian dan berkat. Berkata yang baik, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain merasa tertolong dan sebagainya, melakukan berbagai pelayanan, hal-hal yang terlihat oleh orang lain. Itu adalah panggilan buat kita, menampilkan apa yang baik. Tetapi menampilkan apa yang baik di dalam kehidupan kita bukan sekedar apa yang orang lain bisa lihat. Namun juga hal baik dalam diri kita adalah tentang apa yang Tuhan bisa lihat dari diri kita. Dari dalam diri kita, kedalaman hati dan pikiran kita. Bahwa kebaikan itu bukan sekedar apa yang ada di luar untuk dilihat orang, namun juga kebaikan itu adalah hal yang mesti kita miliki dalam kualitas diri kita sebagai seorang Kristiani di hadapan Tuhan. Kita mungkin bisa menipu orang-orang lain dengan melakukan hal yang baik, tetapi di dalam hati kita penuh dengan kejahatan. Misalkan, kita ramah dengan seseorang, tetapi di dalam hati sebenarnya kita membenci orang itu. Bisa terjadi bukan? Iya, soalnya tidak ada yang tahu isi hati kita. Betul. Di dalam kehidupan kita, ada orang yang mungkin juga terlihat menolong. Tetapi sebenarnya di balik pertolongan itu ada niat-niat buruk atau niat-niat jahat untuk menjatuhkan. Demikianlah ada banyak hal yang bisa terlihat baik di luar, tetapi kebaikan yang hanya ada di luar tidak akan bertahan lama jika tidak berasal dari kebaikan diri dari dalam.
Karena kebaikan yang hanya tampil di luar tanpa berasal dari kebaikan dalam diri, maka akan mudah untuk kemudian lenyap, hilang, berubah Ada waktunya, ketika ada banyak Bu Pendeta. tantangan dan juga goncangan yang terjadi. Tetapi kebaikan yang berasal dari dalam diri kita akan membuat kita sanggup dan bersedia untuk terus melakukan apa yang baik di hadapan orang lain. Dan kebaikan dari dalam diri kita tentu bukan karena kita yang mampu, tapi karena kuasa dan pertolongan Roh Kudus di dalam diri kita yang memampukan kita menjadi orang-orang yang memiliki kebaikan dari dalam diri. Firman Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dari dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang kelima mengatakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Di dalam Filipi ini Paulus mengingatkan agar kebaikan hati diketahui semua orang. Berarti adalah kebaikan yang memang berasal dari dalam diri. Kebaikan yang bukan hanya sekedar terlihat di luar sebagai sebuah polesan, casing atau apapun untuk dilihat orang baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, menasehati kita agar kita memiliki kebaikan hati, kebaikan yang berasal dari dalam diri kita. Dan itulah yang kita pertahankan. Ketika ada kebaikan dari dalam diri kita, maka ada berbagai tantangan dan godaan yang datang tidak akan membuat kita kehilangan kebaikan dari dalam diri. Karena ada motivasi, ada spiritualitas, ada kekuatan iman yang membuat kita menjadi orang-orang baik. Baik di dalam dan baik di luar juga ya. Kebaikan dari dalam akan terpancar dan terlihat di hadapan orang-orang lain. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka biarlah kita dapat menjadi orang-orang yang baik. Bukan hanya sekedar untuk dilihat baik oleh orang lain, tetapi kita menjadi orang-orang baik karena kita punya kualitas diri, kita punya spiritualitas, kita punya karakter, kita punya pikiran-pikiran, kita punya jati diri yang baik, sebagaimana Tuhan percayakan dan tolong kepada kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita di malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam hari ini. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar. Tuhan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menolong setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, untuk menjadi umat-Mu yang baik. Bukan hanya sekedar baik untuk dilihat oleh orang lain, tetapi baik sebagaimana Engkau melihat dan menguji diri kami. Mampukan kami memperlihatkan kebaikan hati kami kepada orang-orang lain, dan biarlah kiranya kami terus melakukan apa yang baik itu sekalipun ada banyak tantangan dan godaan. Kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada pada saat ini dalam berbagai pergumulan hidup yang ada, di dalam semua usaha maupun pekerjaan yang ditekuni, biarlah Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan cukupkan umat-Mu. Ada jalan keluar bagi mereka yang mencari pekerjaan atau juga ingin meningkatkan usaha mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berada dalam pergumulan, kiranya jamahan-Mu ada bersama mereka. Damai sejahtera-Mu kiranya terjadi di dalam kehidupan setiap keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berada dalam pergumulan karena kondisi kesehatan. Di dalam pemulihan yang dilakukan oleh Pak Edi Wiganda, oleh Bapak Kunjung, oleh Bapak Hari Dwi Yoga. Biarlah jamahan-Mu ada bersama saudara-saudari kami ini, dan mereka memperoleh pemulihan yang terbaik di dalam setiap tahap-tahap pengobatan maupun juga kesehatan yang mereka tempuh. Begitu juga untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka,
karena berbagai sakit maupun karena usia lanjut. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga datang ke hadapan hadirat-Mu memohonkan biarlah kiranya Engkau terus juga menolong kami memulihkan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, agar banyak hal yang menjadi baik dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami menjadi masyarakat yang terdidik, yang dapat menegakkan keadilan, dapat merasakan dan juga memperjuangkan kesejahteraan bersama, dan juga memelihara toleransi dan kerukunan satu dengan yang lain. Kami berdoa biarlah kiranya setiap para pemimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah dapat terus mengambil kebijakan-kebijakan terbaik untuk membawa negeri ini terus menjadi negeri yang maju. Kami berdoa Tuhan sebagai gereja-Mu, ketika kami di GKI Gading Indah akan menjalankan berbagai kegiatan di dalam bulan musik di Agustus nanti, biarlah segalanya berlangsung dengan baik dan lancar. Tuhan pimpin para pemusik-pemusik di dalam semua persiapan mereka, agar melalui pelayanan-pelayanan musik di bulan musik Agustus ini, maka kemuliaan dan puji-pujian bagi nama-Mu dapat dinyatakan di dalam kebaktian-kebaktian minggu yang kami selenggarakan. Berkenanlah Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teruslah menjadi orang yang baik di hadapan orang-orang lain dan menjadi orang baik di hadapan Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.